Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua guys? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik-baik aja. Perkenalkan, nama aku Anggia Laras Putri. Makasih banyak udah mampir di channel aku dan makasih banyak udah klik video ini. Nah, gak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's get to the story guys. Bagi sebagian orang, pendidikan adalah hal yang sangat penting. Begitu pula bagi pasangan Gopal dan Rauda Sresta. Mereka memiliki anak perempuan satu-satunya yang bernama Khyati Sresta guys. Dan mereka sangat menggantungkan harapan kepada anak perempuannya tersebut dan selalu mengingatkan agar giat belajar dan menuntut ilmu. Keluarga ini berasal dari kota Biratnagar, Nepal. Keluarga yang cukup berada dengan memiliki beberapa lahan pertanian dan dengan semangat ingin agar anak tunggalnya memiliki pendidikan yang lebih baik, mereka akhirnya memutuskan untuk pindah ke Kathmandu, Nepal guys. Di sana keluarga ini tinggal di daerah yang bernama Balaju dan menyewa sebuah flat atau tempat persewaan milik Biren Pradhan. Biren Pradhan yang aslinya berasal dari India namun ia sudah 20 tahun menetap di Nepal. Biren adalah sosok yang dikenal keluarga Sresta sebagai pria yang baik, santun, serta berpendidikan. Oleh karena itu mereka tidak ragu untuk menyewa sebuah flat milik Biren Pradhan guys. Untuk kalian ketahui ya guys ya, Biren Pradhan adalah seorang tenaga pendidik di sebuah sekolah yaitu Adarsha Vidya Mandir di Kathmandu guys. Karena melihat Pak Biren Pradhan seorang yang memiliki latar pendidikan yang baik, keluarga Sresta memutuskan membayar jasanya untuk menjadi guru private bagi Khyati. Memang terbukti setelah mengikuti private, kemampuan Khyati terutama dalam pelajaran sains begitu bagus guys. Ketika Khyati berusia 19 tahun dan duduk di kelas 12 di Jubilant College and Research Center, saat itu mereka sudah tidak lagi menyewa flat milik Pak Biren karena flat itu dijual oleh Pak Biren, namun hubungan mereka masih sangat baik guys. Pada akhir Mei 2009, Pak Biren untuk kesekian kalinya datang mengunjungi flat milik keluarga Sresta. Dalam obrolan Pak Biren dengan orang tua Khyati terungkap bahwa Khyati, anak tunggal satu-satunya itu, akan mereka kuliahkan di luar negeri dan mereka merasa tabungan mereka telah cukup untuk membiayai semuanya guys. Mendengar hal tersebut, Pak Biren di depan kedua orang tua Khyati merasa sangat antusias menunjukkan rasa bahagia dan bangganya bahwa mantan anak didiknya akan segera berkuliah di luar negeri. Akan tetapi nih guys, raut kegembiraan itu ternyata hanya sementara karena ketika perjalanan pulang, Pak Biren terlihat murung dengan perasaan yang bercampur aduk gak menentu nih guys. Seminggu berlalu dari hari itu, tepatnya 5 Juni 2009, Khyati secara tiba-tiba mendapat telepon dari seorang karyawan majalah Vogue dan menyampaikan kabar gembira bahwa Khyati terpilih menjadi pemenang liburan. Dan gak hanya itu aja guys, Khyati juga mendapat uang tunai sebesar Rp20.000 berdasarkan undian yang dilakukan secara acak oleh majalah Vogue guys. Dan untuk pengambilan hadiah tersebut, Khyati diminta untuk pergi ke share market kompleks di kawasan Putalisadak. Khyati dan kedua orang tuanya pastinya sangat gembira ya guys ya. Dan dengan segera Khyati menuju kawasan tersebut dengan meminta tolong tetangganya untuk mengantar dengan menaiki sebuah sepeda motor. Sesampainya di sana, Khyati bertemu dengan seorang perempuan yang saat itu mengaku sebagai staf dari majalah Vogue. Selanjutnya, ia mengajak Khyati naik sebuah taksi untuk menuju lokasi wawancara di kawasan Kusibu guys. Setibanya di sebuah flat, Khyati terkejut karena di tempat itu dia melihat Pak Biren juga berada di sana. Tak kalah terkejut, Pak Biren pun heran kenapa di sana ada Khyati. Dan sepertinya mereka berdua terpilih sebagai pemenang dalam acara undian majalah Vogue. Begitu pikir Khyati guys. Asik mengobrol berdua mereka sambil minum kopi yang disuguhkan. Dan tidak berapa lama guys, ketika Khyati lengah, Pak Biren Pradhan segera membekap mulut dan hidung Khyati dengan sapu tangan yang sudah dilumuri oleh kloroform guys. Dan gak berapa lama Khyati pun pingsan. Di rumah, orang tua Khyati menunggu kepulangan anaknya nih guys. Hingga larut malam secara tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang mengatakan bahwa anak mereka Khyati berada di tangan kami, kelompok bersenjata Tarai. Dan jika ingin Khyati selamat, mereka harus membayar tebusan sebesar 10 lak atau 100 juta rupiah guys. Selama beberapa hari, penculik merubah tempat penyerahan uang tebusan dan mengancam jangan sampai orang tua Khyati melaporkan hal
tersebut kepada pihak kepolisian. Akhirnya setelah berulang kali mengganti-ganti tempat penyerahan tebusan, diputuskanlah uang tebusan akan diserahkan di Kakarbita, perbatasan antara Nepal dan India, sekitar 600 km dari kota Kathmandu guys. Pada 17 Juni 2009, Ram, pembantu keluarga Shrestha, ditemani Rauda, ibu dari Hyati, menuju ke Kakarbita guys. Saat itu Rauda menunggu di sebuah restoran dan secara kebetulan nih guys, pada saat itu ibu Rauda melihat Pak Biren Pradhan sedang membeli makanan lalu pergi begitu saja. Rauda merasa curiga dan bertanya-tanya apa yang dilakukan Pak Biren Pradhan di kawasan itu, karena jelas aja ya guys ya, kawasan tersebut jauh sekali dari rumah Pak Biren, yaitu sekitar 600 km guys. Sementara itu ya guys ya, Ram mendapat SMS dari penculik untuk membawa uang tebusan ke sebuah hotel, dan setibanya di sana Ram terkejut bukan main nih guys, karena dia disambut oleh Pak Guru Biren dan meminta Ram menyerahkan uang dan berjanji akan mengantarkan Hyati pulang ke Kathmandu guys. Ram segera menemui majikannya dan sepakat mereka melaporkan penculikan yang dilakukan oleh Biren Pradhan. Lanjut, polisi bergerak dengan cepat dengan mengepung flat milik Pak Biren, namun sia-sia nih guys, karena Pak Biren Pradhan tidak berada di sana. Setelah dilakukan penelusuran, akhirnya polisi menangkap Pak Biren di sebuah kawasan masih dekat dengan Kathmandu guys. Siapakah sebenarnya Pak Biren Pradhan ini guys? Dari hasil investigasi pihak kepolisian diketahui bahwa Biren Pradhan yang dikenal sebagai sosok yang berpendidikan dan santun adalah seorang pria dengan hobi yaitu berjudi nih guys. Dulu flat yang sempat disewa keluarga Hyati akhirnya terjual, ternyata dikarenakan kecanduan judi dari Pak Biren Pradhan sendiri guys. Judi memang membawa Pak Biren ke kehidupan yang rumit dan sulit karena setiap hari ia dikejar-kejar hutang dan debt collector. Bahkan sejak April 2009 dia berhenti mengajar sebagai guru sains SMA nih guys. Momen ketika Pak Biren berkunjung ke flat milik keluarga Hyati lah yang membuat ide di kepalanya muncul, yaitu untuk menculik Hyati dan meminta uang tebusan. Skenario itu Pak Biren buat dengan bantuan mantan muridnya yang bernama Merina Sakya, 16 tahun. Merina berperan pura-pura menjadi staf majalah Vogue dan menghubungi Hyati dan mengabarkan bahwa ia menang undian dan mengajak Hyati untuk melakukan wawancara di sebuah flat di mana ia dibekap oleh Pak Guru Biren dengan menggunakan sapu tangan yang sudah dilumuri oleh kloroform guys. Akan tetapi memang dasar Pak Guru Biren yang minim info mengenai kloroform nih guys ya. Jumlah kloroform yang ia letakkan di sapu tangan terlalu banyak, akibatnya Hyati menghembuskan napas terakhir pada saat itu juga. Dengan perasaan bingung apa yang harus Pak Biren lakukan, ia memutuskan tetap melanjutkan aksinya untuk meminta uang tebusan tanpa memperdulikan Hyati yang telah tewas guys. Usai dia menerima uang tebusan dari Ram, pembantu Nyonya Rauda, terlihat Pak Biren menenteng 3 kardus keluar dari sebuah flat. Kardus-kardus itu bukan berisi uang atau barang ya guys, melainkan berisi potongan-potongan horor nih guys, yang akhirnya Pak Biren buang menyebar di sekitar wilayah Kathmandu guys. Diketahui juga Pak Biren ini ternyata telah menghabiskan uang mertuanya sebesar 2 juta rupiah atau sekitar 200 jutaan. Selain itu juga uang simpanan istrinya juga tak luput dari sasaran Pak Biren dan menghabiskannya untuk bermain judi guys. Dalam pemeriksaan juga terungkap bahwa Pak Biren dan keluarganya akan segera pindah ke Kanada, namun beruntung polisi bergerak dengan cepat dan menangkap Pak Biren sebelum ia kabur ke Kanada guys. Kejahatan keji itu mendapat perhatian media baik di dalam maupun di luar negeri. Mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan dengan membawa foto Hyati menuntut keadilan bagi Hyati dan meminta agar pelaku mendapatkan hukuman mati. Namun sayang sekali ya guys ya, hukuman mati di Nepal itu sudah dihapus sejak lama guys. Akhirnya pada 10 November 2010 pengadilan Nepal menjatuhkan hukuman penjara 39 tahun kepada Biren Pradhan dan 34 tahun kepada Merina Sakya karena keduanya terbukti bersalah atas terbunuhnya Hyati Shrestha guys. Nah itu tadi sedikit cerita kriminal yang berasal dari negara Nepal. Gimana menurut pendapat kalian guys? Apakah hukuman yang diterima oleh Pak Biren dan juga Merina itu sudah sesuai, ataukah menurut kalian seharusnya mereka berdua dihukum mati?
ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, aku pengen tahu banget pendapat kalian guys. Makasih banyak kalian udah mampir di channel aku dan makasih banyak kalian udah klik video ini. Jangan lupa setelah nonton video ini kalian langsung lihat dan nonton video-video aku yang lainnya karena ada banyak kasus yang lebih seru-seru dari kasus yang aku bahas ini ya guys ya. Jangan lupa bantu aku supaya channel aku makin berkembang dan aku makin semangat membawakan cerita-cerita ke kalian semua dengan klik tombol subscribe, klik like, klik share, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tiap aku upload video terbaru kalian orang pertama yang nonton video aku. Makasih banyak guys. Assalamualaikum, dadah.